Semeton selain memiliki banyak peninggalan, Gunung Kidul juga merayakan Hari Raya Kuningan umat Hindunya di sana. Padukuhan Kaliwaru dikenal sebagai kampung Hindu yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagian besar warganya beragama Hindu di sini. Terdapat sebuah pura juga, Podowenang, pas perayaan Hari Kuningan umat Hindu Kaliwaru pada sembahyang di Pura Podowenang. Dan acara perayaan Hari Kuningan di Kaliwaru berjalan dengan lancar sementara Istana Channel. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya kaya akan tradisi Jawa, tapi juga erat kaitannya dengan penyebaran agama Hindu. Salah satunya dengan banyaknya pura yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Selain candi, ada banyak candi yang tersebar di beberapa kabupaten termasuk Gunung Kidul. Pura merupakan tempat pemujaan sekaligus pusat pendidikan bagi umat Hindu. Hingga saat ini candi di Kabupaten Gunung Kidul masih aktif digunakan, bahkan sebagai tujuan wisata religi bagi umat Hindu. Dan semeton berikut ini ada 11 candi Hindu di Kabupaten Gunung Kidul, yang salah satunya terletak di tepi pantai. 1. Pura Bakti Widi. Pura Bakti Widi terletak di Dusun Bendo, RT 2, Beji Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Pura ini memiliki area yang sangat luas halamannya, tempat penyimpanan aula dan kamar kecil. Pura ini juga sering menjadi tempat prewedding. Kemudian Pura Podowenang. Pura Podowenang terletak di Desa Ngawen, Kaliwuru, Wonosari, Gunung Kidul. Lokasi cukup mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan utama. Pura ini masih aktif digunakan oleh warga sekitar untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan keagamaan. Ada juga gamelan yang biasanya digunakan oleh anak-anak latihan dan juga sering digunakan dalam upacara keagamaan. Kemudian nomor 3 ada Pura Segara Wukir. Di sebuah pantai Ngobaran, Pura Segara Wukir terletak di Jalan Ngobaran, Ngerenan, Gebang, Kanigoro, Sabto, Gunung Kidul. Lokasinya yang berada di tepi pantai tentu menjadi daya tarik tersendiri. Saat Anda masuki pura didirikan pada tahun 2004 ini, mungkin Anda sedang berada di Kuta Bali karena kita bisa melihat langsung deburan ombak dari pantai Ngobaran. Kemudian yang keempat ada Pura Girinata. Terletak di Jalan Wonosari, kilometer 7 Gading 2, Gunung Kidul. Candi Girinata memiliki bangunan yang cukup khas karena merupakan bangunan yang tinggi dan menjulang. Tidak hanya itu, letaknya yang berada di pinggir jalan utama membuat candi ini sangat mudah ditemukan. Lokasinya juga sangat dekat dengan pura Hindu lainnya, yaitu Santiloka. Pura ini sering digunakan untuk kegiatan rutin umat Hindu seperti pasraman dan persembahyangan. Orang-orang yang berada tidak hanya datang dari Jogja, tetapi juga dari luar kota. Yang kelima ada Pura Derpo Kusumo. Didirikan pada tahun 1990, Pura Derpo Kusumo masih aktif digunakan oleh penduduk tempat untuk berdoa dan kegiatan lainnya. Terletak di Desa Ngepoh, Plajan, Septosari, Kepok, Wonosari, Gunung Kidul. Jalan menuju pura ini cukup terjal dan berbatu karena sedikit masuk ke desa. Namun begitu sampai Anda akan dibuat takjub dengan bangunan pura yang cukup megah dan menyerupai yang ada di Bali. Kemudian yang keenam ada Pura Santiloka. Terletak di Desa Benaran, Pelayan, Gunung Kidul. Pura Santiloka telah dibangun sejak tahun 1985. Pura ini cukup luas karena 3 bagian bangunannya dipisahkan oleh pagar. Si pertama disebut Mandala, kemudian Madya, dan Utama Mandala. Yang ketujuh ada Candi Mahameru. Candi Mahameru sudah cukup tua karena dibangun sejak tahun 1975. Terletak di Desa Pengos, Gunung Dowo, Giring, Wonosari, Gunung Kidul, dekatan dengan Pura Eka Bakti, namun kondisinya kurang terawat karena jauh dari pemukiman penduduk. Namun candi direnovasi sekitar tahun 2002 dan masih digunakan untuk merayakan penjualan atau hari jadi candi. Kemudian yang keempat ada Wihara Dharma Bakti. Pura Dharma Bakti letak di Desa Pelajan, Kapanewon, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar 62 km dari pusat kota Yogyakarta. Bangunan candi berada di atas bukit hingga Anda mendapat menaikinya berapa anak tangga menuju candi yang telah dibangun tahun 87. Meski tidak memiliki banyak orang, pura ini masih sering digunakan untuk persembahyangan dan perayaan penjualan atau hari raya pura oleh warga sekitar. Kemudian ada Pura Eka Bakti yang ke-9. Di sana terletak tidak terlalu jauh, sekitar 1,5 jam untuk sampai ke Candi Hindu di Jakarta ini.
Pura ini masih sering diadakan sebagai pasraman untuk anak-anak setiap minggunya. Pura yang dibangun sejak tahun 84 ini juga sering digunakan sebagai tempat pertemuan rutin umat Hindu di Gunung Kidul. Yang ke-10 ada Pura Dharma Jati. Pura Dharma Jati terletak di dusun Ngelo Kidul, desa Ngelo, Kaponawon, Ngawen, Gunung Kidul. Bangunan candi ini cukup sederhana dan tidak terlalu lebar karena hanya terdiri dari gapura dan gapura yang merupakan pintu masuk dan pendopo dengan perpustakaan mini di dalamnya. Halaman candi juga tidak terlalu luas. Lokasi pura ini cukup tersembunyi karena berada di desa tepatnya 2 km dari jalan raya. Untuk menuju candi Hindu ini, jalan yang dilalui masih berupa beton cor dan sebagian berbatu. Kemudian ada Wihara Bakti Dharma. Terletak di dusun Tegalrejo, desa Beji, Kapenawan, Ngawen, Gunung Kidul. Pura Bakti Dharma dibangun pada tahun 1986. Terletak di dekat Pura Bakti Widi yang berjarak sekitar 1,5 km. Meski sudah berdiri sejak lama, namun kondisi bangunnya sangat terawat karena berada di wilayah Kotia Madya. Nama seperti masjid, gereja, dan biara kuil adalah tempat ibadah suci yang dirancang untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Bagi Anda yang ingin berkunjung kepada Gunung Kidul, jangan lupa untuk memperhatikan sikap dan perilaku. Teman-teman, ternyata ada banyak pura-pura yang ada di Gunung Kidul sebagai sejarah peninggalan bagaimana dulu Hindu ada di sana yang bisa terlihat sampai hari ini. Teman-teman, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar atau mungkin ada beberapa pura yang kami belum ketahui. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Syukur Atai Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.